Kemudian ketika bangun, Rasulullah SAW itu duduk. Beliau duduk, famasahan nauma an wajhi. Beliau usap tidur dari mukanya. Kadang-kadang kan mata memang ya bangun tidur itu ada kotoran ini itu. Selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah subscribe, semoga kita selamat dunia akhirat. Ada beberapa sunnah dari Rasulullah SAW yang kalau diamalkan insya Allah sholat subuhnya gak berat. Yang pertama, dilarang, bukan dilarang ya, dibenci sama Rasulullah SAW itu begadang setelah isya. Ngobrol, sekarang nggak ngobrol, yang ngobrol pakai HP, sama aja. Ustaz Ana, alhamdulillah Ustaz Ana sekarang kalau habis isya nggak pernah ngobrol lagi sama orang. Ini tadi sampai HP sampai jam 11. Kadang kala sama juga. Ada yang ngobrol sama TV. Dia pegang remote, bismillah. Nah, iya, itu yang menyebabkan bangun subuh sulit. Karena tidurnya kemalaman. Rasulullah SAW, subhanallah, beliau habis isya ngobrol sama siapa? Sama istri. Pulang habis sholat isya dari Masjid Nabawi, beliau ngobrol sama istrinya sebentar. Ini ceritanya para sahabat. Setelah itu beliau tidur. Sehingga orang ini nggak bisa tidur terlalu panjang, jemaah. Artinya ada alarm untuk bangun dia. Antum bisa tidur 24 jam? Nggak ada. Ada orang bangun, ya Allah. Dia bangun lagi. Karena memang ada alarm itu. Tapi kalau orang itu tidurnya kurang, ya dia sulit dibangunin. Antum kalau tidurnya cukup, insya Allah bangun. Dan orang-orang desa, Masya Allah, kalau kita lihat memang listrik ini nikmat dan fitnah. Orang-orang kampung itu Masya Allah, habis isya sepi jalan. Jam 3 itu kampung sudah hidup, jemaah. Orang berangkat ke sawah, kemana, hidup. Kok bisa mereka bangun jam 3 dalam kondisi fit? Karena tidurnya cukup. Maka kita mulai biasakan itu. Tidurnya cukup. Selain zikir-zikir ya, doa sebelum tidur, ambil wudu, kemudian tidurnya yang benar. Banyak wirid-wirid sebelum tidur yang perlu dibaca. Di antara baca surat Tabarak, umpamanya kalau dia bisa baca itu. Maka insya Allah, Ustaz Ana nggak bisa tidur. Tunggu, nggak bisa tidur, baca Quran. Kenapa? Itu setannya nggak suka sama antum baca Quran. Antum bikin ngantuk. Ini Allah, ini begadang baca Quran tambah banyak pahalanya, kata dia. Setan itu juga berpikir positif negatifnya, mah. Nah, ada kalau orang ini bangun baca Quran, buat setan dia dapat pahala. Tapi kalau orang ini tidur baca Quran cuma 3 ayat, beda dengan dia baca 20 ayat pahala dia. Sedangkan setan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Nggak bisa yang paling atas, dia mulai terus sampai yang mubah-mubah akan digodain setan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan bisa bangun. Kemudian ketika bangun, Rasulullah SAW itu duduk. Beliau duduk, famasahan nauma an wajhi. Beliau usap tidur dari mukanya. Kadang-kadang kan mata memang ya bangun tidur itu ada kotoran ini itu. Beliau berzikir pertama, kemudian beliau duduk. Soalnya kalau kita nggak duduk, jemaah, tidur lagi. Ana rasakan kalau sudah alarm bunyi, tidur lagi. Tapi kalau duduk, mau nggak mau dia sudah ada gerakan di tubuh dia, sehingga dia usap matanya tadi sambil baca doa, insya Allah dia bisa bangun. Dan jangan membiarkan bisikan setan. Setan kan ngomong, alaika lailun tawil, Allahu Akbar. Ana sering dengar itu, jemaah. Kadang-kala kita bangun jam 3, Allah masih panjang nih, insya Allah bangun nanti 3:30. Akhirnya adzan bangunnya. Gara-gara setannya ngomong malamnya masih panjang gitu, masih bisa nambah nih sedikit. Jangan nambah, antum bangun sudah, jemaah. Bangun insya Allah seperti itu. Hada wallahu a'lam.